Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 158, Tersesat Lagi. Ketika Fang Lin muncul di hadapan semua orang lagi setelah keluar dari aula samping, mereka semua terdiam. Fang, apakah kamu berhasil menyelesaikan ujian lebih awal lagi? Tanya Ouyang Jing sambil memaksakan senyum masam. Fang Lin mengangguk sedikit dan segera berkata, kurasa aku sudah menyelesaikannya. Meskipun mereka sudah menebak hasilnya, semua orang masih agak terkejut, meskipun tidak terlalu terkejut dibandingkan sebelumnya. Orang yang muncul setelah Fang Lin adalah wanita dari keluarga Li. Dia tampak linglung dan agak bingung saat mendekati Tetua Su. Apa yang terjadi? Melihat keadaannya, Penatua Su bertanya dengan tegas. Wanita dari keluarga Li tidak berani menyembunyikan apapun. Dia menyerahkan manik suara kepada Tetua Su dan melaporkan, Fang Lin mengidentifikasi 1000 ramuan tanpa satu kesalahan pun. Mendengar ini, Tetua Su, meskipun mentalnya sudah siap, jantungnya berdebar kencang. Wanita dari keluarga Li itu mundur ke samping dengan ekspresi rumit. Dia benar-benar terpana oleh Fang Lin, penampilannya yang seperti anak ajaib membuatnya tidak punya pilihan selain menjauh. Penatua Su mendengarkan manik suara sejenak sebelum menyimpannya dan melirik wanita dari keluarga Li. Yang terakhir tampak agak bersalah dan tidak berani menatap langsung ke arah Penatua Su. Isi manik suara tidak akan dipalsukan, dan Penatua Su mengetahui tentang wanita dari keluarga Li yang dengan sengaja meningkatkan kesulitan pemeriksaan. Meskipun tidak memengaruhi Fang Lin, perilaku wanita dari keluarga Li itu tetap melanggar aturan aliansi Pil. Apakah kamu sadar bahwa kamu salah? Tiba-tiba, Penatua Su bertanya dengan suara yang tegas, memenuhi seluruh aula dengan otoritas tak terlihat yang terasa seolah-olah waktu telah membeku. Semua orang memandang dengan heran, termasuk Fang Lin yang bingung. Wanita dari keluarga Li itu ambruk di lantai. Dia tidak tahu mengapa dia disihir untuk menimbulkan masalah. Semua orang tahu bahwa aliansi Pil sangat serius dalam ujian. Jika orang yang bertanggung jawab atas ujian melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, baik itu membantu atau menghalangi peserta ujian, itu adalah pelanggaran serius. Setelah ketahuan, tidak akan ada keringanan hukuman. Saya mengaku bersalah. Wanita dari keluarga Li itu tidak membantah. Buktinya tidak terbantahkan, dan dia tidak punya ruang untuk membela diri. Begitu Fang Lin menyelesaikan ujian, dia tahu permainannya sudah berakhir. Penatua Su menatap wanita dari keluarga Li dengan acuh tak acuh, Li Yulan, yang menghalangi peserta ujian dan melanggar peraturan aliansi Pil, dilucuti dari jabatannya sebagai pengurus aliansi Pil, dan tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam promosi apapun selama 5 tahun. Tanpa membuang kata-kata lagi, dia langsung membuat penilaian. Wanita bernama Li Yulan itu tampak sedih, matanya dipenuhi penyesalan. Orang lain yang melihat ini akhirnya mengerti bahwa wanita ini diam-diam telah menghalangi ujian Fang Lin. Fang Lin agak terkejut karena dia bahkan tidak menyadari wanita itu melakukan apapun. Penatua Su menatap Fang Lin, selama ujian herbal, seharusnya tidak ada bahan yang diperlukan untuk memurnikan pil kelas 3. Namun, dia mengeluarkan bahan yang melanggar aturan ujian dalam 200 herbal terakhir. Jadi dia dihukum karena ini. Mendengar perkataannya, Ouyang Jing, lelaki tua dari keluarga Li, dan para pengurus aliansi Pil lainnya semuanya menoleh ke arah Fang Lin. Fang Lin mengangkat bahu, aku hanya beruntung dia tidak mengeluarkan bahan-bahan yang digunakan dalam Pil kelas 5, kalau tidak aku akan berada dalam masalah besar. Penatua Su menatap Fang Lin dengan aneh, tapi kamu mengenali semua herbal dengan benar. Mendengar ini, semua orang menarik napas dingin, terutama Ouyang Jing dan para pengurus di aliansi Pil, yang hampir menjulurkan mata mereka. Mereka semua telah mengalami ujian itu dan tahu betapa sulitnya. Bahkan saat pemeriksaan awal Ouyang Jing, dia melakukannya dengan baik tetapi belum mampu mengenali semua tanaman herbal, dia salah mengenali 7 tanaman herbal. Sekarang, Fang Lin telah mengidentifikasi semua ramuan dengan benar dan telah lulus ujian tanpa kesalahan, bahkan dalam situasi ketika seseorang dengan sengaja meningkatkan kesulitannya. Penatua Su, apakah ada yang mencurigakan tentang ini? Seorang pengurus aliansi Pil tidak dapat menahan diri untuk bertanya, karena dia tidak percaya bahwa Fang Lin memiliki bakat seperti ini. Penatua Su meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, manik suara ada di tanganku, apakah menurutmu ada yang salah? Pria itu membuka mulutnya, dan meskipun dia masih menyimpan keraguan, dia memilih untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Lelaki tua dari keluarga Li itu sangat pendiam. Meskipun raut wajahnya tidak bagus, dia berhasil tetap tenang.
Ini bukan karena lelaki tua dari keluarga Li itu tiba-tiba menjadi lebih pandai mengendalikan emosinya, tetapi karena dia telah dikejutkan oleh Fang Lin berkali-kali, dia sekarang bisa tetap tenang. Namun, hasil Fang Lin membuat lelaki tua dari keluarga Li itu takut. Lulus 2 ujian dengan nilai sempurna berturut-turut, bagaimana mungkin ada orang yang tidak normal seperti itu? Setelah beberapa saat, Li Chong juga keluar, dan hal pertama yang dilakukannya adalah mencari Fang Lin. Seperti dugaannya, dia menemukan Fang Lin yang sedang tertidur di sudut. Jantungnya berdebar kencang. Melihat ekspresi orang lain dan menyadari bahwa semuanya sama seperti saat dia menyelesaikan ronde pertama, hatinya pun hancur. Pejabat yang bertanggung jawab atas pemeriksaan Li Chong menyerahkan manik suara kepada Tetua Su dan mengundurkan diri ke samping. Li Chong merasa tidak nyaman. Ia tampil cukup baik di babak kedua pemeriksaan herbal. Dari 1000 herbal, ia berhasil mengenali 994, dan hanya 6 herbal yang terlalu sulit dikenali dan ia melakukan kesalahan. Meski begitu, Li Chong sangat puas dengan nilainya, karena mereka yang lulus ujian pada tahun-tahun sebelumnya jarang memperoleh nilai lebih tinggi daripadanya. Li Chong tidak menyangka Fang Lin bisa mengalahkannya. Namun, melihat ekspresi orang lain, dia tiba-tiba merasa tidak yakin. Orang tua dari keluarga Li berjalan ke sisi Li Chong, tidak yakin harus berkata apa, dan hanya bisa bertanya dengan khawatir, bagaimana hasilnya. Li Chong berbisik, benar mengidentifikasi 994 jenis, tapi salah mengidentifikasi 6 jenis. Mendengar ini, lelaki tua dari keluarga Li tersenyum pahit, memang seperti ini lagi. Melihat ekspresi ayahnya yang gelisah, Li Chong samar-samar menduga bahwa nilainya mungkin tidak sebagus Fang Lin, tetapi dia tetap bertanya dengan bibir atas yang kaku, bagaimana dengan Fang Lin? Lelaki tua dari keluarga Li itu menggelengkan kepalanya. Li Chong langsung mengatupkan rahangnya, matanya dipenuhi warna enggan dan marah. Tetua Su terbatuk, lalu dengan suara keras mengumumkan kepada orang-orang yang hadir, pada putaran kedua ujian herbal, kedua kandidat lulus. Li Chong dengan benar mengidentifikasi 994 herbal. Fang Lin dengan benar mengidentifikasi 1000 herbal. Mendengar perkataan Tetua Su, semua orang mengalihkan pandangan mereka kepada Li Chong dan bukan kepada Fang Lin. Tak berdaya, mereka penasaran ingin melihat ekspresi Li Chong saat ini. Li Chong berdiri di sana, wajahnya tak mampu menutupi emosinya. Tangannya terkepal erat, dan urat-uratnya menonjol. Putaran ketiga ujian adalah penyulingan pil. Topiknya adalah pil pembaruan tulang. Kalian harus menyempurnakan setidaknya 6 pil pembaruan tulang dengan kualitas sedang dalam waktu yang ditentukan. Kalian berdua dapat beristirahat sebentar. Kita akan mulai dalam 2 jam, kata Tetua Su, sambil menatap Fang Lin dan Li Chong. Fang Lin meregangkan tubuhnya dengan malas dan terus tertidur. Li Chong berdiri diam, wajahnya berkerut. Apapun yang terjadi, aku tidak boleh kalah dalam ujian putaran ketiga. Bahkan jika aku harus menunjukkan kartu trufku. Li Chong meraung dalam hatinya, matanya memantulkan cahaya tekad. Bab 159, Keterampilan Alkimia Api Internal dan Eksternal. Ujian pembuat pil kuali kedua telah meliputi 2 bagian, penilaian formula pil dan penilaian herbal, yang keduanya telah dilewati oleh Fang Lin dan Li Chong. Tentu saja, dalam 2 penilaian ini, Fang Lin menang telak, meninggalkan Li Chong jauh di belakang dalam perolehan skor mereka. Hasil Fang Lin pada kedua tes itu sempurna, tanpa kesalahan apapun. Termasuk hasil ujian pembuat pil 1 kuali, Li Chong telah diinjak-injak oleh Fang Lin 3 kali berturut-turut. Setelah kalah 3 kali, seandainya orang lain, mereka mungkin akan menyerah karena putus asa dan tidak akan berani bersaing dengan Fang Lin lagi. Tetapi Li Chong masih memiliki tekad yang keras kepala untuk mengalahkan Fang Lin di bagian akhir ujian. Melihat Li Chong, yang dianggap sebagai ahli alkimia Tao di keluarga Li, jelas bahwa ia memang memiliki beberapa kekuatan yang terpuji. Ouyang Jing melirik Fang Lin yang sedang tidur siang di pojok ruangan, dan terkekeh kecut dalam hatinya. Adik laki-lakinya yang lebih muda memang aneh. Bagian terpenting dari ujian akan segera dimulai, tetapi Fang Lin malah beristirahat dengan santai, sikap yang dikagumi Ouyang Jing tetapi tidak dapat ditirunya. Seorang tetua dari keluarga Li berdiri di samping Li Chong, terus-menerus mengarahkan pandangannya ke arah Fang Lin. Dia sedang merenungkan bagaimana cara melenyapkannya. Penatua Su juga memperhatikan Fang Lin dengan saksama, tetapi dia lebih tertarik pada Saking Tree Mountains milik Fang Lin. Kalau saja Fang Lin hanyalah manusia biasa,
Tetua Su tidak akan mampu menahan diri untuk tidak mendapatkan 3 gunung yang mengguncang itu darinya. Namun, Fang Lin adalah anggota Sekte Kabut Ungu dan telah menunjukkan bakat luar biasa dalam Tao Alkimia. Karena itu, Tetua Su tidak akan melakukan perampokan, sebaliknya, ia akan mencari solusi lain. Pada akhir 2 jam, anggota aliansi pil membawa 2 tungku pil kuno dan berat ke lokasi dan menyiapkan sejumlah besar ramuan yang dibutuhkan untuk meramu pil pembaruan tulang. Pil pemulihan tulang adalah obat kelas 2 dan sangat diminati. Lagi pula, seniman bela diri tidak dapat menghindari cedera, dan cedera tulang sangat sulit disembuhkan. Dan justru karena efek penyembuhannya yang luar biasa terhadap cedera tulang, pil pembaruan tulang sangat populer di kalangan seniman bela diri. Menggunakan pil pembaruan tulang sebagai topik terakhir untuk ujian penyuling pil kuali kedua adalah masuk akal dan dapat dibenarkan. Selama kompetisi awal antara Sekte 10.000 Kedokteran dan Sekte Pil, pil pembaruan tulang menjadi subjek babak kedua. 2 jam segera berlalu. Fang Lin bangkit dari sudut, meregangkan tubuhnya yang lesu, tampak seperti baru saja bangun. Li Chong, di sisi lain, kembali ke ekspresi normalnya. Meskipun matanya sesekali memperlihatkan kilatan kebencian, kondisi mentalnya secara keseluruhan telah membaik secara signifikan. Pemurnian pil memerlukan 2 elemen penting, tangan yang stabil dan pikiran yang tenang. Pikiran Li Chong tidak tenang sejam yang lalu. Jika dia diminta untuk membuat pil saat itu akan sangat menghambat kinerja. Itulah sebabnya Penatua Su memberi mereka waktu istirahat 2 jam, tidak hanya untuk memulihkan kekuatan fisik mereka tetapi juga untuk membantu mereka menstabilkan kondisi mental mereka. Tentu saja, jika Anda tidak mampu menenangkan diri, tidak ada orang lain yang bisa melakukan apapun. Seorang pembuat pil yang bahkan tidak bisa mengendalikan emosinya sebelum membuat pil jenis apa yang bisa dia buat? Li Chong memperhatikan Fang Lin sementara Fang Lin balas menatapnya, meski tatapan Fang Lin tampak lebih santai dan acuh tak acuh. Gelombang emosi bergejolak dalam diri Li Chong saat kegagalan-kegagalannya sebelumnya kembali menghampirinya. Menyadari keseimbangan mentalnya sedikit terganggu, Li Chong segera berhenti menatap Fang Lin dan diam-diam menyesuaikan keadaan pikirannya. Anggota keluarga Li yang lebih tua, berdiri di belakang Li Chong, berbisik satu sama lain, berjuanglah habis-habisan dalam kompetisi ini, Fang Lin tidak akan berhasil kembali ke Sekte Kabut Ungu hidup-hidup. Mendengar ini, Li Chong hanya mengangguk setuju. Saudara Fang, ini adalah bagian terakhir dan yang paling penting. Kamu harus berhasil, kata Ouyang Jing dengan penuh semangat kepada Fang Lin. Fang Lin tersenyum tipis, jangan khawatir. Dengan tungku pil dan ramuan herbal yang telah siap, Fang Lin dan Li Chong berdiri di depan tungku masing-masing, menunggu sinyal dimulainya dari Penatua Su. Li Chong menarik napas dalam-dalam beberapa kali, berfokus pada tungku pil di depannya, membuatnya tampak lebih rileks dan riang. Fang Lin melirik sekilas ke tungku perapiannya sebelum berbalik, tampak seolah-olah dia tidak memikirkannya 2 kali. Melihat mereka berdua sudah siap, Tetua Su mengumumkan, putaran ketiga pemeriksaan adalah meramu 6 pil pembaruan tulang dengan kualitas minimal sedang dalam waktu 6 jam. Begitu Penatua Su selesai berbicara, Li Chong segera mulai bekerja. Tanpa memilah ramuannya terlebih dahulu, dia menjentikkan jarinya, memanggil api pil penguasa jiwa, dan api yang dahsyat tiba-tiba meledak di bawah tungku pilnya. Menyaksikan tontonan ini, semua orang yang hadir, kecuali Fang Lin, terkejut. Apa yang Li Chong coba lakukan? Kenapa dia yang menyalakan api lebih dulu? Ouyang Jing merenung, mengerutkan alisnya. Bukan hanya dia, pengurus aliansi pil lainnya yang hadir juga bingung. Tatapan mata Tetua Su sedikit mengeras saat dia menatap Li Chong, tampaknya menantikan sesuatu, matanya dipenuhi dengan semburat harapan. Fang Lin, di sisi lain, mengamati Li Chong dengan penuh minat namun tidak bergerak untuk memulai. Dengan ekspresi serius, Li Chong menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Melihat tungku sudah panas, dia menamparkan tungkunya dengan tiba-tiba. Wah, tutup tungku pil itu terangkat tinggi, dan tangan Li Chong berkibar bagaikan kupu-kupu, seketika memanggil beberapa aliran api pil penguasa jiwa ke dalam tungku pil. Saat tutup tungku kembali jatuh ke tempatnya, api pil penguasa jiwa yang ganas kini menyala baik di dalam maupun di luar tungku. Menyaksikan pemandangan ini, Ouyang Jing dan para pengurus aliansi pil tiba-tiba mengerti apa yang tengah terjadi, wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Penatua Su jarang mengucapkan sepatah kata pujian, yang menyingkapkan pengakuan tersiratnya atas tindakan Li Chong yang tidak biasa. Ini adalah pertama kalinya Li Chong menerima pujian seperti itu sejak ia tiba. Mata Fang Lin berbinar,
dia berpikir dalam hati, Li Chong benar-benar memiliki beberapa trik tersembunyi, keterampilan alkimia api internal dan eksternal. Sudah lama sejak terakhir kali aku melihatnya. Pada saat ini, apa yang Li Chong gunakan adalah keterampilan alkimia api internal dan eksternal, teknik alkimia tingkat lanjut yang sangat langka dan sulit dikuasai. Li Chong memenuhi kriteria ini dan teknik ini adalah sesuatu yang berhasil dikuasai keluarga Li dengan susah payah. Saat ini, hanya 2 atau 3 orang di seluruh keluarga Li yang menguasainya. Li Chong adalah salah satunya. Terlebih lagi, Li Chong adalah orang paling ahli di keluarga Li dalam menggunakan keterampilan alkimia api internal dan eksternal. Awalnya, Li Chong tidak berniat untuk mengungkapkan penguasaannya terhadap teknik alkimia ini. Karena takut akan dibayangi oleh Fang Lin lagi jika ia terus menahan diri, Li Chong memutuskan untuk menggunakan keterampilan alkimia api internal dan eksternal sejak awal. Dengan menggunakan pil api penguasa jiwa dan teknik ini, ia berharap dapat mengalahkan Fang Lin dalam ujian akhir ini dan menebus penghinaannya sebelumnya. Api internal dan eksternal, api eksternal memanas dan api internal menyala dengan hebat, bekerja sama mempercepat pembentukan pil, sehingga pil yang diracik memiliki kualitas yang sangat baik. Namun, keterampilan alkimia api internal dan eksternal sulit untuk dijalankan. Bagi Li Chong, hal itu membutuhkan pengorbanan yang besar. Setelah menggunakannya sekali, ia pada dasarnya tidak dapat menyentuh tungku pil selama 10 hari. Bab 160, Meminjam Api Anda. Wajah Li Chong pucat, dengan kelelahan yang tak terbantahkan, tetapi matanya sangat cerah, menampakkan kegembiraan. Begitu api di dalam dan luar mencapai tingkat tertentu, Li Chong sekali lagi mengangkat tutup tungku dan seketika api yang ganas muncul di dalam tungku pil, hampir membentuk kolom api yang melesat lurus ke langit. Tiba-tiba, bagaikan sambaran petir, Li Chong melemparkan bahan-bahan untuk pil pembaruan tulang ke dalam tungku pil satu persatu. Saat bahan-bahan ini memasuki tungku pil, mereka direduksi menjadi cairan karena suhu yang sangat tinggi. Keuntungan menggunakan api internal dan eksternal adalah efisiensinya yang tinggi yang melewatkan langkah mereduksi material menjadi cairan. Namun ada hal yang sangat penting, yaitu pengendalian panas api. Gabungan suhu api internal dan eksternal sangat mengerikan. Jika apinya sedikit lebih kuat, bahan-bahan akan menguap begitu memasuki tungku. Begitu cairannya menguap, semua usaha akan sia-sia. Jelas sekali, Li Chong memiliki kendali yang sangat baik atas suhu api internal dan eksternal, bahan-bahannya meleleh sempurna menjadi bentuk cair tanpa menguap karena panas yang berlebihan. Melihat kejadian ini, Fang Lin mengangguk dalam diam. Meskipun dia tidak mengagumi Li Chong sebagai seorang pribadi, keterampilannya dalam memurnikan pil cukup baik, yang layak untuk ditonton. Jika Li Chong tahu tentang penilaian Fang Lin terhadap dirinya sendiri, dia mungkin akan langsung muntah darah. Keterampilan alkimianya tak tertandingi di antara generasinya di negara Qian. Namun, di mulut Fang Lin, dia hanya layak untuk ditonton. Saat setiap material berubah menjadi cairan dan memasuki tungku pil, keringat mulai menetes di dahi Li Chong. Bahkan jika keringat masuk ke matanya, dia tidak berkedip. Dia tidak punya pilihan lain karena pada saat kritis ini, jika terjadi kesalahan sekecil apapun, semua usahanya akan sia-sia. Dengan menggunakan keterampilan pemurnian api internal dan eksternal, Li Chong telah mendorong dirinya hingga ke batas maksimal. Fang Lin masih menikmati pertunjukan tanpa ada niat untuk bergerak. Ouyang Jing menjadi gelisah. Apa yang kamu lakukan hanya menonton. Bukankah kamu harus mulai? Ouyang Jing benar-benar ingin berteriak untuk mengingatkan Fang Lin, tetapi saat ini adalah masa penilaian, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengganggu mereka berdua. Ouyang Jing hanya bisa khawatir dalam diam. Li Chong tidak melirik apakah Fang Lin sudah memulai atau belum. Dia benar-benar asyik dengan proses memanfaatkan teknik api internal dan eksternal, dan dia tidak bisa terganggu. Setelah memperhatikan sejenak, Fang Lin akhirnya mengalihkan perhatiannya kembali ke tungku pilnya, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Kalau ada yang kenal Fang Lin dan melihat ekspresi ini, mereka pasti sadar bahwa dia sedang berbuat jahat. Fang Lin meletakkan satu tangan di tungku pil, membelainya dengan lembut dari waktu ke waktu dan mengetuknya 2 kali. Semua orang bingung. Apa yang sebenarnya sedang direncanakan Fang Lin? Sementara Li Chong sudah setengah jalan, dia bahkan belum menyalakan api. Apakah dia akan memurnikan pil atau tidak? Tiba-tiba, Fang Lin menamparkan tungku pil, dan penutupnya segera terjatuh ke satu sisi. Semangat semua orang terangkat, akhirnya, Fang Lin akan bergerak. Tetapi perilaku Fang Lin pada detik berikutnya membuat semua orang tercengang.
Mereka melihat Fang Lin buru-buru melemparkan ramuan ke dalam tungku pilnya. Dalam waktu singkat, dia melemparkan semua bahan pil pembaruan tulang ke dalamnya. Apa yang sedang dia coba lakukan? Tanpa menyalakan api, dia membuang semua rempah-rempah itu. Apakah dia bercanda? Bahkan tetua keluarga Li, yang tidak tahu banyak tentang pemurnian pil, menganggap tindakan Fang Lin konyol. Tidak menyalakan api dan mencampur ramuan herbal terlebih dahulu, bukanlah proses yang biasa dilakukan oleh seorang penyuling pil. Ouyang Jing benar-benar ingin memberitahu Fang Lin agar menyalakan api terlebih dahulu. Jika tungku pil tidak dipanaskan, semua tanaman obat akan terbakar begitu api dinyalakan. Namun Fang Lin tampaknya sama sekali lupa menyalakan api. Setelah melemparkan ramuan herbal, ia mengalihkan perhatiannya kembali ke Li Chong. Semua orang terdiam. Apa sebenarnya yang direncanakan Fang Lin? Penatua Su mengerutkan kening, dia tidak percaya bahwa Fang Lin akan melakukan sesuatu yang tidak berarti. Namun, bahkan dengan pengalamannya, dia tidak dapat memahami apa yang direncanakan Fang Lin selanjutnya. Hampir sampai. Fang Lin berpikir dalam hati, melihat pemandangan penuh api yang terjadi di tempat kerja Li Chong. Tiba-tiba, Fang Lin memukul keras tungku pilnya, dan tungku pil kuno dan berat itu secara mengejutkan terangkat ke udara, berputar dengan pusing di ruang yang setengah terbuka. Perkembangan yang mendadak ini mengejutkan semua orang, mereka segera mengangkat kepala untuk mengamati tungku pil yang berputar. Di antara mereka, Li Chong, yang asyik dengan pemurnian pilnya, juga terkejut, dan hampir kehilangan konsentrasi. Li Chong buru-buru menenangkan diri, dan tanpa mempedulikan apa yang dilakukan Fang Lin, dia meneruskan tugasnya. Meski begitu, tungku pil yang berputar di langit membuat Li Chong sedikit cemas, tidak mengetahui apa yang direncanakan Fang Lin meskipun ia samar-samar merasakan firasat gelisah. Setelah beberapa saat, tungku pil mulai turun, dan Fang Lin memanfaatkan momentum itu, melompat ke atas dan dengan tendangan cepat mengirim tungku pil kembali ke udara lagi. Tungku pil jatuh kembali, Fang Lin memberinya tendangan lagi, mengirimkannya kembali ke jalurnya yang berputar. Jatuh, tendang, berputar. Jatuh, tendang, berputar. Pengulangan ini membuat ekspresi orang banyak menjadi tak ternilai harganya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini lelucon? Apakah kamu, Fang Lin, benar-benar mempermainkan kami? Atau hanya mempermainkan dirimu sendiri? Apa yang pernah dilakukan tungku pil ini padamu hingga kau memperlakukannya seperti itu? Jika kau benar-benar tidak tahan, bukankah lebih baik menghancurkannya saja daripada menendangnya ke atas dan ke bawah? Wus, wus, wus. Akhirnya, ketika angin kencang bertiup, semua orang terkejut, mengapa anginnya begitu kencang. Saat berikutnya, tatapan semua orang tertuju pada tungku pil yang berputar. Sebuah kesadaran tiba-tiba muncul. Penatua Su tampaknya memahami sesuatu dan menoleh tajam ke arah Li Chong. Dia melihat api di dalam dan luar tungku pil Li Chong, dipengaruhi oleh angin kencang, melayang tanpa sengaja ke arah tungku pil Fang Lin. Bukan hanya beberapa percikan kecil, tetapi gelombang demi gelombang api tersapu oleh angin. Wajah Li Chong berubah drastis, dengan panik mencoba mengendalikan api itu kembali. Namun, betapa ngerinya dia ketika mendapati bahwa kendalinya atas api telah menjadi luar biasa lemah, akibat menjalankan keterampilan alkimia api internal dan eksternal serta mempertahankan api pil penguasa jiwa dalam jangka waktu lama. Terlebih lagi, anginnya terlalu kencang, api sama sekali tidak dapat dipulihkan, langsung melingkar dan diambil oleh tungku pil milik Fang Lin. Momentum yang telah terjadi tidak dapat dihentikan lagi. Nyala api yang tersisa semuanya terbang serentak, mengikuti angin kencang, mereka menjadi bagian dari nyala api di tungku pil Fang Lin. Semua api yang awalnya berada di bawah kendali Li Chong terlepas darinya dan menjadi bagian dari api yang membantu Fang Lin memurnikan pilnya. Wah, tungku pil akhirnya mendarat, dengan kobaran api yang menjulang tinggi. Fang Lin mengayunkan tangannya ke bawah, bang bang bang, 3 kali. Mengguncang 3 gunung. Setelah 3 bunyi, semua api masuk ke dalam tungku pil untuk pembakaran terakhir. Li Chong berdiri di sana, menatap tungku pil yang berkilau dan terus berguncang di depannya. Tubuhnya bergoyang dan terengah-engah, dia memuntahkan seteguk darah segar dan jatuh terlentang ke tanah. Bab 161, Kekalahan Tragis Li Chong. Li Chong ambruk ke tanah, wajahnya dipenuhi keputusasaan. Dia telah kalah, dan kekalahannya lebih menyedihkan dari sebelumnya. Li Chong merasa sangat sedih. Dia benar-benar ingin berdiri dan berteriak. Fang Lin, berhentilah menggangguku.
Memikirkan api yang telah susah payah diciptakannya hanya untuk menguntungkan Fang Lin membuat hatinya terasa sakit. Ia tidak sanggup menanggung penghinaan ini dan berharap ia bisa pingsan saat itu juga. Jatuhnya Li Chong membuat semua mata di ruangan itu tertuju padanya. Pada saat itu, bahkan mereka yang paling lambat pun mengerti apa yang baru saja terjadi, dan tatapan mereka ke arah Fang Lin menjadi aneh. Benar-benar pria yang mengerikan. Li Chong yang malang akhirnya berhasil menggunakan jurus alkimia api internal dan eksternal, hanya untuk merebut apinya dengan kejam. Seolah-olah Li Chong sangat gembira karena memiliki bayi laki-laki yang ceria dan gemuk, tetapi Anda, Fang Lin, tiba-tiba mengatakan kepadanya bahwa anak itu adalah anak Anda. Bagaimana mungkin Li Chong diharapkan dapat mengatasi keterkejutan ini? Fang Lin mungkin tidak mengambil putra Li Chong, tetapi dia telah mencuri api yang digunakan Li Chong untuk pemurnian pil, yang pada dasarnya adalah hal yang sama. Meskipun demikian, pil Fang Lin telah siap, dan aromanya yang menggoda memenuhi udara. Tapi pil Li Chong rusak. Tanpa api, pil-pil itu tidak terbentuk dan hancur menjadi tumpukan sampah, kegagalan total. Semua ini disebabkan oleh Fang Lin. Tetua dari keluarga Li meledak dalam kemarahan, berteriak pada Fang Lin, kamu pantas mati. Meskipun Penatua Su hadir, dia menyerang Fang Lin secara langsung. Penatua Su bereaksi cepat, menghalangi tetua keluarga Li saat mereka mulai bertarung di dalam aula utama. Ledakan, ledakan, ledakan. Tetua keluarga Li seperti orang gila, sama sekali mengabaikan blokade tetua Su saat ia mencoba mencapai Fang Lin dan melancarkan serangan mematikan. Kurang ajar, teriak beberapa pengurus aliansi pil serempak, melangkah maju untuk membantu tetua Su menahan tetua keluarga Li yang marah. Meskipun tetua keluarga Li sangat kuat, tetua Su sendiri lebih dari mampu menghalanginya. Ditambah dengan perlawanan kolektif dari pengurus aliansi pil, tidak mungkin dia tidak akan ditangkap. Fang Lin, dasar, aku akan membunuhmu. Bahkan setelah ditangkap, tetua keluarga Li terus melotot ke arah Fang Lin, terus-menerus berteriak padanya. Dengan senyum sinis, Fang Lin mengejek, jangan teriak-teriak lagi. Apa kau percaya padaku jika aku bilang akan membunuh Li Chong sekarang? Mendengar ini, tetua keluarga Li langsung menjadi takut. Penatua Su melirik Fang Lin dengan waspada. Sama seperti tetua Su yang tidak mengizinkan tetua keluarga Li menyerang Fang Lin, dia juga akan menghalangi Fang Lin membunuh Li Chong. Sederhananya, tempat ini adalah wilayah Su. Tidak seorang pun diizinkan membuat masalah di sini. Li Chong akhirnya terhuyung mundur hingga berdiri, melirik ke arah sesepuh keluarga Li yang tertangkap sebelum berbalik melihat tungku pilnya sendiri. Di dalam tungku itu ada gumpalan besar berwarna hitam pekat yang mengeluarkan bau aneh. Mulut Li Chong berkedut. Dia hampir pingsan lagi. Fang Lin, dendam apa yang kita miliki satu sama lain? Mengapa kau begitu ngotot ingin menyakitiku? Li Chong berteriak kesakitan, seolah-olah Fang Lin telah membantai seluruh keluarganya. Namun, Fang Lin tampak tidak terganggu dan berkata, mengapa kamu begitu marah? Aku hanya meminjam apimu sebentar. Seorang pemuda yang menjanjikan sepertimu, jika kamu tidak berhasil kali ini, kembalilah lain kali. Bagaimanapun, kamu tidak akan bertemu denganku lain kali, dan kamu pasti akan berhasil. Aduh, Fang Lin menggelengkan kepalanya. Cek, cek, kamu muntah darah hanya karena sedikit marah. Kamu tidak akan berumur panjang jika seperti itu. Kerumunan itu terdiam. Jika Li Chong akhirnya berhadapan dengan seseorang yang menyebalkan seperti Fang Lin lagi, hidupnya memang akan dipersingkat. Sementara itu, seorang pengurus dari aliansi pil menyerahkan pil yang disempurnakan Fang Lin kepada Penatua Su untuk diperiksa. 9 pil pembaruan tulang berbentuk bulat itu sempurna dalam segala hal. Setelah memeriksa masing-masing, Penatua Su tidak bisa berhenti memujinya. Kasihan Li Chong, saat melihat 9 pil pemulihan tulang yang telah disempurnakan Fang Lin, wajahnya pucat pasi. Saat itu, dia sangat ingin mencabik-cabik Fang Lin. Bagaimanapun, itu seharusnya hasil miliknya, Li Chong. Bagus. Kamu telah menyelesaikan ketiga ujian dengan memuaskan. Sekarang, kamu resmi menjadi penyuling pil kuali kedua dari aliansi pil. Tetua Su berkata sambil tersenyum, menepuk bahu Fang Lin dengan kuat sebagai tanda persetujuan. Fang Lin, yang tidak sombong maupun rendah hati, membungkuk sedikit kepada Tetua Su. Namun, dia agak muak dengan lelaki tua di dalam hatinya. Tidak peduli bagaimana Fang Lin melihatnya, lelaki tua ini tampaknya mempunyai niat buruk terhadapnya. Ini adalah intuisi Fang Lin, dan intuisinya selalu akurat. Penatua Su menatap Li Chong lagi, dan ekspresinya langsung mengeras,
Li Chong dari keluarga Li, ujian pemurnian pilmu gagal. Kembalilah tahun depan. Pernyataan ini sama saja dengan hukuman mati bagi Li Chong, yang membatalkan semua yang telah diperjuangkannya selama 10 tahun terakhir. Dengan gigi terkatup dan wajah pucat, Li Chong bergoyang, lalu jatuh terduduk ke tanah. Dia telah gagal. Bagi Li Chong, kata kegagalan adalah sesuatu yang tidak pernah bisa diterimanya. Sejak kecil hingga dewasa, dia tidak pernah mengalami kegagalan. Di antara teman-temannya, dia selalu menjadi yang terbaik. Di seluruh negeri Qian, hanya segelintir orang yang bisa menandinginya. Namun hari ini, Li Chong akhirnya merasakan kekalahan total. Ia babak belur dan terluka, kalah telak. Fang Lin tampaknya sengaja muncul untuk menghancurkannya, baik itu ramuan, formula pil, atau pemurnian pil, Fang Lin unggul di setiap bidang. Bagi orang yang sombong, kegagalan bukanlah hal yang menakutkan. Namun, menghadapi seseorang yang tampaknya tidak dapat diatasi, itu benar-benar menakutkan. Sejak Fang Lin mengambil alih apinya, Li Chong merasakan bahwa ia mungkin tidak akan pernah bisa melampaui remaja bernama Fang Lin. Tidak, aku Li Chong. Kebanggaan keluarga Li. Bagaimana mungkin aku tunduk pada seseorang yang tidak penting seperti Fang Lin? Bahkan jika dia mengalahkanku kali ini, aku akan mendapatkan kembali harga diriku di masa depan. Tiba-tiba, Li Chong berdiri, matanya merah saat dia melotot ke arah Fang Lin, tampak seperti dia ingin melahapnya hidup-hidup. Li Chong hanya melotot ke arah Fang Lin tanpa berbicara. Setelah beberapa lama, Li Chong berbalik dan meninggalkan aula utama. Tetua dari keluarga Li melemparkan tatapan tajam ke arah Fang Lin sebelum melakukan hal yang sama. Tidak lama kemudian, seorang pengurus dari aliansi pil datang untuk melaporkan bahwa semua anggota keluarga Li telah pergi. Tidak ada yang terkejut. Jika keluarga Li tetap tinggal di sini, itu sungguh aneh. Coba pikirkan, awalnya keluarga Li datang dengan banyak upacara dan upacara untuk mengikuti ujian. Tapi apa hasilnya? Tak satu pun dari mereka berhasil. Mereka semua gagal. Bahkan Li Chong, sang jenius Tao alkimia, hanya lulus ujian untuk menjadi pemurni pil satu kuali. Bagi Li Chong, menjadi pemurni pil satu kuali tidak akan memuaskannya. Bagaimanapun, ia telah menetapkan pandangannya untuk menjadi pemurni pil kuali kedua. Semua anggota keluarga Li percaya bahwa Li Chong pasti akan menjadi pemurni pil kuali kedua kali ini. Bab 162, dalam situasi yang mengkhawatirkan. Anggota keluarga Li pergi dengan putus asa, tidak ingin tinggal di tempat kesedihan ini lebih lama lagi. Adapun Fang Lin, ia berhasil lulus penilaian dan menerima lencana penyuling pil kuali kedua. Namanya juga telah tercatat secara resmi dalam daftar penyuling pil aliansi pil. Terlebih lagi, nama Fang Lin muncul dalam daftar peringkat penyuling pil kuali kedua di negara Qian pada saat yang sama. Karena Fang Lin baru saja menjadi penyuling pil kuali kedua, peringkatnya tidak terlalu tinggi. Namun, karena penampilannya yang luar biasa selama penilaian, ia tidak berada di peringkat terakhir. 260. Ini adalah posisi Fang Lin dalam daftar peringkat penyuling pil kuali kedua di negara Qian. Seluruh daftar peringkat penyuling pil kuali kedua di negeri Qian hanya mencakup 300 orang. Ini tidak berarti hanya ada 300 pil kuali kedua. Para pemurni di negara Qian, tetapi daftar tersebut hanya memberi peringkat 300 teratas. Para pemurni pil kuali kedua yang tidak ada dalam daftar pada dasarnya biasa-biasa saja dan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk dalam daftar. Tentu saja, ini tidak mengecualikan mereka yang sangat rendah hati tetapi memiliki bakat terpendam. Terlepas dari itu, daftarnya tetap sangat meyakinkan. Semua penyuling pil di negara Qian hanya perlu menyuntikkan kekuatan batin mereka ke lencana penyuling pil mereka untuk melihat semua perubahan pada daftar peringkat. Saat nama Fang Lin muncul di daftar peringkat, semua pembuat pil di negeri Qian menimbulkan kegemparan. Fang Lin mempunyai reputasi kecil di negeri Qian, tetapi banyak orang tidak menyangka bahwa Fang Lin akan secepat itu menjadi penyuling pil kuali kedua, dan dia bahkan langsung masuk ke dalam daftar peringkat penyuling pil kuali kedua. Meskipun peringkatnya tidak tinggi dan relatif berada di belakang, itu sudah cukup untuk menunjukkan penguasaan Fang Lin dalam alkimia Tao. Yang paling marah adalah keluarga Li. Bukan hanya karena Fang Lin muncul dalam daftar peringkat penyuling pil kuali kedua, tetapi juga karena anggota keluarga Li mereka yang ikut serta dalam penilaian. Hanya satu Li Chong yang menjadi penyuling pil satu kuali, yang lainnya gagal total. Mendengar berita itu, keluarga Li tidak dapat mempercayainya. Setelah konfirmasi berulang kali dan bertanya kepada anggota keluarga Li di aliansi pil,
mereka akhirnya mengetahui situasinya selama penilaian. Keluarga Li sangat marah, dan sejumlah anggota keluarga Li berteriak-teriak ingin menyerang Fang Lin begitu dia kembali ke sekte pil hidup-hidup. Para tetua keluarga Li yang lebih impulsif langsung berangkat untuk menyergap di luar ibu kota Qian, siap menyerang Fang Lin begitu dia keluar. Kepala keluarga Li tidak menahan mereka sama sekali, malah sengaja membiarkan orang-orangnya menyerang Fang Lin. Kepala keluarga Li juga sangat marah, karena Li Chong dan yang lainnya awalnya memiliki masa depan cerah dan akan menjadi darah segar Tao alkimia keluarga Li. Tapi apa hasilnya? Hanya Li Chong yang menjadi pemurni pil satu kuali. Tapi apa artinya itu? Itu jauh berbeda dari apa yang diharapkan keluarga Li. Terlebih lagi, hal yang paling mematikan adalah, selain Li Chong, anggota keluarga Li lainnya tidak dapat mengikuti penilaian lagi selama 3 tahun karena mereka dengan marah melakukan tindakan terhadap Fang Lin selama penilaian. 3 tahun? 3 tahun penuh tidak dapat mengikuti ujian atau menerima pengakuan dari aliansi pil, harganya terlalu besar. Meskipun mereka tidak dapat mengikuti ujian selama 3 tahun, hal itu hanya menunda masuknya mereka ke aliansi pil selama 3 tahun. Namun, semua orang tahu bahwa aliansi pil adalah eksistensi yang mirip dengan dinasti. Memasuki aliansi pil lebih awal memungkinkan kemungkinan untuk naik lebih awal. Jika Anda memulai lebih lambat dari orang lain, Anda akan selalu tertinggal selangkah di belakang orang lain, kecuali Anda menemukan kesempatan. Keluarga Li awalnya berharap agar kelompok junior ini dapat memasuki aliansi pil dan membuatkan mereka sendiri di dalam aliansi pil untuk keluarga Li. Namun, sekarang setelah Fang Lin ikut campur, rencana mereka hancur total. Membentuk sekelompok junior baru untuk mengikuti penilaian dalam waktu dekat bukanlah tugas yang mudah. Semua faktor ini telah menciptakan situasi yang rumit. Namun satu hal yang pasti, Fang Lin telah merusak rencana keluarga Li, sebuah rencana yang hebat. Oleh karena itu, keluarga Li tidak akan menoleransi keberadaan Fang Lin. Bahkan jika mereka memiliki hubungan yang tegang dengan Sekte Kabut Ungu, kepala keluarga Li tidak membatasi orang-orangnya untuk menyerang. Sementara itu, di Sekte Pil, berita bahwa Fang Lin tidak hanya menjadi penyuling pil kuali kedua, tetapi juga berhasil masuk ke dalam daftar peringkat menyebabkan keributan besar. Mereka yang memiliki hubungan baik dengan Fang Lin tentu saja terkejut dan senang. Mereka mengucapkan selamat kepadanya melalui lencana pemurni pil mereka. Lencana pemurni pil dari aliansi pil bukan hanya sekadar lencana biasa, lencana ini tidak hanya dapat menghubungi orang lain dalam aliansi pil, tetapi juga memungkinkan untuk memeriksa berbagai peringkat dan menerima berita terkini dari aliansi pil. Secara keseluruhan, ini adalah objek yang sangat nyaman dan berguna. Tentu saja ada yang senang dan ada yang khawatir. Ada sekelompok orang di Sekte Pil yang khawatir Fang Lin akan menjadi penyuling pil kuali kedua. Gu Daofeng duduk di aula utama dengan hanya seorang pemuda berdiri di bawahnya. Keduanya tampak tidak senang. Kita tidak bisa terus melibatkannya. Setelah beberapa lama, Gu Daofeng tiba-tiba berkata. Mendengar ini, pemuda itu mengangguk, aku sudah menyiapkan segalanya. Fang Lin tidak akan kembali ke Sekte Pil hidup-hidup. Gu Daofeng meliriknya, pasti. Pemuda itu berkata, sekalipun Fang Lin memiliki 3 kepala dan 6 lengan, kali ini dia tidak akan bisa bertahan hidup. Bagus, kata Gu Daofeng dengan berat. Han Yinyu dan adik perempuannya, Han Xiaoxing, berdiri di puncak Purple Mist Peak. Alis Han Yinyu sedikit berkerut sementara Han Xiaoxing memasang wajah tanpa ekspresi. Fang Lin sedang dalam masalah dan aku tidak bisa hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa, kata Han Yinyu. Han Xiaoxing terdiam sejenak, aku akan pergi. Han Yinyu berbalik untuk menatapnya, tatapannya melembut, dan berkata, kamu tidak perlu melakukannya. Namun, Han Xiaoxing menggelengkan kepalanya, aku ingin pergi. Menghadapi desakan kakaknya, Han Yinyu ragu sejenak, lalu menurutinya, biarkan Qing Jianzi pergi bersamamu. Han Xiaoxing tidak menolak, dia tahu bahwa ini adalah pengakuan terbesar dari kakaknya. Jika dia tidak membiarkan Qing Jianzi menemaninya, kakaknya pasti tidak akan membiarkannya pergi. Pada saat ini, Fang Lin dan Ouyang Jing masih berada di dalam aliansi pil. Fang Lin, bergabunglah denganku. Kata tetua Su, lalu dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dia pergi ke aula samping. Fang Lin bergumam pada dirinya sendiri bahwa itu sudah datang. Orang tua ini pasti sedang merencanakan sesuatu terhadapnya. Haruskah dia pergi atau tidak? Setelah berpikir sejenak, Fang Lin tetap mengikutinya. Wilayah ini milik yang lain, dia tidak bisa melarikan diri, jadi sebaiknya dia waspada dan bertindak sesuai aturan.
Memasuki aula samping, Penatua Su melambaikan tangannya, dan pintu aula samping segera ditutup dari dalam. Fang Lin tampak waspada. Penatua Su, Anda adalah seorang ahli senior, saya tidak punya apapun yang layak untuk Anda. Senyum di wajah Tetua Su membeku, saat dia terbatuk kering. Kau tampaknya meremehkanku, nak. Fang Lin menepuk dadanya dan menghela napas lega, baguslah. Sebagai seorang tetua, kamu memang terlihat seperti orang yang baik dan berbudi luhur. Penatua Su benar-benar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ini adalah ucapan pertama Fang Lin, yang memperjelas bahwa dia sedang waspada terhadapnya. Namun, jika menyangkut Saking Three Mountains, Elder Su tidak akan mudah menyerah. Bahkan jika dia tampak serakah, dia harus mendapatkannya dengan cara apapun. Fang Lin, apakah kamu sadar akan situasi yang kamu hadapi sekarang? Tetua Su tiba-tiba berkata dengan serius kepada Fang Lin. Bab 163, sebuah transaksi. Menghadapi pertanyaan ini, Fang Lin Sang Junior tidak ragu-ragu dan menjawab dengan jujur, saya tahu. Penatua Su bergumam menanggapi, dengan tatapan main-main di matanya, kau sadar. Kalau begitu, katakan padaku, bagaimana situasimu saat ini? Fang Lin melirik Penatua Su sambil berpikir, saat ini, saya berada dalam posisi yang sangat berbahaya, Penatua Su. Jika Anda punya niat jahat terhadap saya tidak berdaya. Raut wajah Tetua Su berkedut, kendati ia pandai sekali mengendalikan emosi, ia nyaris tak dapat menahan diri untuk mengumpat keras-keras. Ekspresi macam apa itu? Aku adalah tetua terhormat dari aliansi Pil, bahkan jika aku punya rencana melawanmu, aku tidak akan menggunakan cara yang kasar, kan? Paling-paling, aku akan menggunakan beberapa trik. Siapa sebenarnya yang kau bela dengan kecurigaan seperti itu? Apakah kau benar-benar mengerti apa yang aku maksud? Tetua Su mendengus marah. Fang Lin tersenyum lemah padanya, berkata, tentu saja aku mengerti. Perjalananku di dalam Sekte Pil sekarang tampaknya agak menantang. Mendengar ini, mata Tetua Su berkedip, agak terkejut. Tampaknya pemuda ini selama ini berpura-pura tidak tahu, tetapi sebenarnya dia lebih tahu daripada orang lain. Fang Lin sangat menyadari situasinya saat ini. Keluarga Li ingin dia mati, dan ada juga pembunuh di dalam Sekte Kabut Ungu. Dia memang dikepung oleh musuh baik di dalam maupun di luar. Meng Chaoyang telah memperingatkannya melalui lencana aliansi Pil, menyebutkan bahwa ayah Wang Xuanlong diam-diam telah meninggalkan Sekte Bela Diri. Meninggalkan Sekte Bela Diri saat ini, apalagi yang bisa dia rencanakan? Jelas, dia sedang merencanakan tindakan terhadap Fang Lin. Dan di dalam Sekte Pil, Gu Daofeng tentu tidak akan membiarkan kesempatan bagus ini berlalu begitu saja, kemungkinan berencana untuk menyergap Fang Lin dalam perjalanannya. Karena kamu sudah tahu, aku akan jujur padamu. Kamu bisa memilih untuk tetap di aliansi Pil dan meninggalkan Sekte Kabut Ungu. Aliansi Pil dapat menjamin keselamatanmu, tidak ada yang berani menyentuhmu. Tetua Su langsung ke intinya. Fang Lin tidak pernah menyangka dia akan bersikap begitu terus terang. Langsung saja, dia mencoba membujuk Fang Lin untuk bergabung sepenuhnya dengan aliansi Pil. Orang biasa, yang menghadapi situasi seperti itu, pasti akan memikirkannya. Namun, Fang Lin tidak terlalu memikirkannya. Dia tidak tertarik untuk terlibat terlalu jauh dengan aliansi Pil saat ini. Tepatnya, Fang Lin saat ini cukup meremehkan aliansi Pil karena seluruh insiden ahli Pil racun. Dia memendam kebencian dan penghinaan yang mendalam terhadap mereka. Oleh karena itu, kecuali dia tidak mempunyai pilihan lain, dia tidak ingin terlalu terlibat dengan aliansi Pil. Penatua Su, terima kasih atas niat baikmu, namun, aku tidak punya rencana untuk meninggalkan Sekte Kabut Ungu saat ini. Fang Lin menolak dengan lugas tanpa bertele-tele. Alis Tetua Su berkerut sedikit, dia tidak mengerti mengapa Fang Lin langsung menolak tanpa berpikir dulu. Anda harus tahu bahwa setiap tahun banyak sekali orang yang ingin bergabung dengan aliansi Pil, ingin sekali menjadi anggota. Orang-orang yang mengantre untuk menyanjung Tetua Su dapat berbaris dari pintu masuk aliansi Pil hingga ke gerbang ibu kota Qian. Saya di sini menawarkan Anda kesempatan emas untuk bergabung dengan aliansi Pil, dan Anda berani mengabaikan usulan saya. Fang Lin, bergabung dengan aliansi Pil akan sangat menguntungkan bagimu, tanpa kekurangan apapun. Kekuatannya setara dengan Sekte Kabut Ungu, bahkan mungkin lebih. Kau harus mengerti, sebagai anggota aliansi Pil, kau akan memperoleh akses ke lebih banyak sumber daya, dan bimbingan yang lebih baik dari master alkimia yang terkenal. Aku dapat meyakinkanmu, dengan bakatmu, kau dapat menjadi pengurus dalam waktu 2 tahun,
dan menggantikanku sebagai kepala tempat ini dalam waktu 10 tahun. Itu sepenuhnya mungkin. Tetua Su dengan sungguh-sungguh menasihatinya. Harus diakui, kata-kata Tetua Su cukup meyakinkan, sayang sekali dia berurusan dengan Fang Lin. Memang, aliansi Pil memiliki banyak sekali kelebihan, tetapi Fang Lin percaya pada satu hal, bahwa dia tidak akan bersedia bergabung dengan aliansi Pil yang di dalamnya termasuk Master Pil Racun. Pada saat ini, Fang Lin membungkuk sedikit pada Tetua Su, dengan ekspresi meminta maaf di wajahnya. Terima kasih atas sikap baik Anda, Tetua Su, saya sudah memutuskan, saya tidak akan meninggalkan Sekte Kabut Ungu. Tetua Su begitu kesal hingga ia ingin memukul meja. Ia telah mengucapkan semua kata-kata yang bermaksud baik yang dapat ia ucapkan, tetapi bocah nakal ini tetap tidak terpengaruh. Lagi pula, aku adalah kepala tempat ini, dan membujukmu seperti ini sudah agak tidak bermartabat. Kau tidak mampu memberiku sedikit pun muka. Kalau saja Penatua Su tidak benar-benar khawatir akan reputasinya, ditambah dengan rasa kagumnya kepada Fang Lin, dia pasti sudah menegurnya saat ini. Tetua Su berkata dengan nada kesal, jika memang begitu, aku tidak akan memaksa, tetapi, kau mungkin tidak akan bisa kembali ke Sekte Kabut Ungu. Jika kau memang berniat untuk kembali, keluarga Li pasti akan menyergapmu di tengah jalan. Apakah kau yakin kau punya harapan untuk kembali ke Sekte Kabut Ungu hidup-hidup? Fang Lin berpikir dalam hati, seolah belum cukup keluarga Li mengejarku, bahkan sekutuku sendiri bersiap melawanku. Meskipun demikian, Fang Lin cukup tenang, merentangkan tangannya dan mengangkat bahu acuh tak acuh, wajahnya menyeringai nakal, baiklah, biarkan saja mereka datang. Kita akan hadapi apapun yang terjadi. Lagi pula, aku tidak bisa menghindari kembali ke Sekte Kabut Ungu hanya karena takut, bukan? Penatua Su mencibir, tidak bisa dipercaya. Kamu hanya meminta untuk dibunuh oleh keluarga Li, dan aku tidak akan memerintahkan siapapun untuk mengambil mayatmu. Fang Lin menepisnya dan menjawab, Tetua Su tidak perlu khawatir. Kalau tidak ada yang lain, aku akan segera pergi. Setelah berkata demikian, dia berbalik untuk pergi. Kembalilah. Tetua Su memanggil tanpa daya. Fang Lin berbalik, menatap Tetua Su dengan heran, apakah ada hal lainnya, Tetua Su? Tetua Su berkata dengan jengkel, dasar bocah menyebalkan, apakah kau sengaja melakukan ini untuk mempermainkanku? Fang Lin tertawa, jika Tetua tidak membicarakannya, aku juga pasti tidak akan berani. Penatua Su bingung. Dia menyadari bahwa Fang Lin sangat tenang untuk seorang anak laki-laki berusia 17 atau 18 tahun. Penatua Su menghela napas berat, Fang Lin, aku tidak akan bertele-tele. Aku harap kamu dapat menyerahkan teknik kuno, mengguncang 3 gunung, kepadaku. Ketika mengucapkan hal ini, ekspresi Penatua Su tampak muram, dan ada aura kewibawaan yang tak tertahankan dalam dirinya. Fang Lin secara alami menyadari bahwa Tetua Su sangat ingin memiliki keterampilan mengguncang 3 gunung untuk dirinya sendiri. Fang Lin menyeringai ringan, aku bisa menyerahkan 3 gunung yang bergetar kepada Tetua Su. Namun, aku butuh bantuan Tetua Su. Penatua Su bertanya, bicaralah. Dengan kemampuan saya dapat membantu. Fang Lin menyeringai, tentu saja, itu sesuai kemampuanmu. Aku hanya butuhmu untuk mengantarku kembali ke Sekte Pil. Penatua Su melirik Fang Lin. Fang Lin tampak tenang dan kalem. Itulah yang selalu menjadi rencana Fang Lin, untuk menukar Saking Tree Mountains dengan perlindungan aliansi Pil, lebih tepatnya, perlindungan dari Tetua Su sendiri. Penatua Su memikirkannya sejenak sebelum menyetujuinya, baiklah, saya menerima persyaratanmu. Fang Lin menatap tajam ke mata Tetua Su, mengayunkan lengannya dan menyebabkan jade slip terlempar keluar. Penatua Su mengambilnya dengan cepat, matanya berbinar karena kegembiraan. Setelah memeriksa isi jade slip, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Hebat, itu memang mengguncang 3 gunung, persis seperti yang dijelaskan dalam buku-buku kuno. Tetua Su berseru dengan gembira. Fang Lin membungkuk, saya telah menyerahkan teknik mengguncang 3 gunung kepada Penatua Su telah setuju. Saya harap Penatua Su akan menepati janjinya. Penatua Su melirik Fang Lin, bagaimana jika aku mengingkari janjiku? Fang Lin tidak menanggapi, melainkan mengeluarkan soundbite. Melihat hal ini, Tetua Su langsung menunjukkan ekspresi kalah, dasar pencuri kecil, selalu saja melakukan tipu daya licikmu. Setelah berhenti sejenak, Penatua Su melanjutkan dengan berkata, yakinlah, aku menepati janjiku. Jika aku telah berjanji padamu, aku tidak akan mengingkarinya. Katakan padaku kapan kau ingin kembali ke Sekte Pil, dan aku akan mengaturnya.
Bab 164, Cegat dan Bunuh. Fang Lin berpikir sejenak, memutuskan bahwa semakin cepat ia berangkat, semakin baik. Penundaan apapun dapat menyebabkan insiden yang tidak terduga. Hari ini, aku ingin kembali ke Sekte Pil, kata Fang Lin. Penatuasu mengangguk dan berkata, jika memang begitu, aku akan mengatur seseorang untuk mengantarmu kembali ke Sekte Pil. Fang Lin mengerutkan kening. Apakah lelaki tua ini mengingkari janjinya begitu cepat setelah mendapatkan apa yang diinginkannya? Penatuasu, bukankah kau berjanji untuk mengantarku secara pribadi? Tanya Fang Lin. Penatuasu meliriknya dan tersenyum, kau tidak perlu khawatir. Orang yang akan mengantarmu kembali tidak jauh lebih lemah dariku dan akan lebih dari mampu melindungimu. Fang Lin ingin berkata lebih banyak, tetapi melihat ke arah Tetuasu, tampak jelas bahwa Tetuasu tidak berniat memberikan pengawalan pribadi. Karena tidak punya pilihan, Fang Lin hanya bisa mengumpat dalam hati dan melupakan masalah itu. Memiliki seseorang sebagai pendamping lebih baik daripada tidak sama sekali. Jika dia membuat Tetuasu marah dan tetua itu memutuskan untuk tidak mengakui kesepakatan mereka dengan marah, Fang Lin akan berada dalam situasi yang sulit. Penatuasu telah memperoleh metode kultivasi saking Three Mountains, dan dia tidak tertarik lagi untuk mengawal Fang Lin. Dia tentu saja ingin segera mulai meneliti pengetahuan yang baru diperolehnya. Adapun orang yang akan mengawal Fang Lin, dia adalah seorang pria paruh baya bernama Huang Yongtian. Dia memiliki wajah yang tidak tersenyum dan tubuh yang tinggi dan tegap, dengan canggung mengenakan jubah pemurni pil. Sekilas, Huang Yongtian tampak lebih seperti seorang seniman bela diri yang berotot ketimbang seorang penyuling pil. Namun, Huang Yongtian memang anggota terkuat kedua dari aliansi pil di tempat ini, selain Tetuasu. Kultivasinya telah mencapai lapisan ke-9 elemen bumi. Melihat betapa hebatnya Huang Yongtian, Fang Lin sedikit tenang. Tampaknya Penatuasu cukup dapat dipercaya dan tidak hanya menugaskan pengawal acak untuk mengabaikan tugasnya. Mendengar Fang Lin akan kembali ke Sekte Kabut Ungu hari ini, Ouyang Jing tampak sedikit terkejut. Ia kemudian menyatakan bahwa ia memiliki urusan penting lainnya dan tidak akan kembali ke Sekte Kabut Ungu bersama Fang Lin. Fang Lin tidak banyak bicara karena tahu bahwa Ouyang Jing tidak akan kembali. Keputusan Ouyang Jing untuk tidak berbagi jalan dengannya adalah keputusan yang bijaksana. Bagaimanapun, Fang Lin tidak yakin bahaya apa yang ada di depan. Kekuatan Ouyang Jing yang tidak memadai hanya akan membuatnya menjadi beban dalam perjalanan. Fang Lin memahami hal ini, dan begitu pula Ouyang Jing. Meskipun khawatir akan keselamatan Fang Lin, setelah mempertimbangkan situasinya dengan saksama, Ouyang Jing memutuskan bahwa sebaiknya dia tidak menemaninya. Ouyang Jing tidak ikut, tetapi ada seseorang yang bersikeras bepergian dengan Fang Lin, dan orang itu adalah Du Gunian. Karena keracunan makanan, Du Gunian menghabiskan pagi harinya dengan berlari ke toilet berkali-kali, sehingga kakinya menjadi lemah. Tak berdaya, Du Gunian hanya bisa mengunyah dan menelan beberapa ramuan obat mentah, yang membuatnya merasa jauh lebih baik. Dia sempat mempertimbangkan untuk memurnikan pil, tetapi sakit perutnya begitu parah dan dia sangat lemah, bagaimana dia bisa memurnikan pil? Fang Lin sedang mempertimbangkan apakah akan meninggalkan gadis itu dan kembali ke Sekte Kabut Ungu sendirian. Pikiran itu begitu kuat sehingga dia hampir melakukannya. Namun, dia menduga bahwa gadis itu mungkin akan menemukan jalan ke Sekte Kabut Ungu nanti. Lagi pula, gadis ini adalah anggota keluarga Dugu, keberadaannya di dekatnya bisa menjadi daya ungkit. Jika orang-orang dari keluarga Li atau Sekte Kabut Ungu ingin menyakitinya, dia bisa menggunakan Du Gunian sebagai tameng. Apakah mereka berani bertindak saat itu? Du Gunian yang malang sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai tameng manusia Fang Lin. Dia dengan senang hati meninggalkan ibu kota Qian bersama Fang Lin. Namun, Du Gunian masih agak lemah, jelas masih menderita akibat efek samping masalah perutnya. Melihat wajahnya yang pucat dan sikapnya yang lesu, serta goyangan langkahnya, Fang Lin memberinya beberapa pil berlebih yang telah disulingnya sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Du Gunian merasakan banyak kekuatannya kembali, dan dia segera merasa jauh lebih baik. Setelah itu, Du Gunian mendesak Fang Lin untuk mendapatkan resep pil tersebut. Fang Lin menolak, dan Du Gunian tidak mau melepaskannya. Mereka bertengkar sepanjang jalan, seolah tidak menyadari bahaya yang mereka hadapi. Adapun Huang Yongtian, pendamping mereka, dia kadang-kadang mengalami kejang di sudut mulutnya, menyaksikan mereka bermain-main seolah-olah sedang melakukan tur wisata. Bisakah kalian berdua bersikap sedikit lebih serius?
Siapa tahu berapa banyak orang yang bisa menyerang kita di sepanjang jalan. Apakah benar-benar baik untuk bersikap santai? Dugu Nian agak bingung pada awalnya, mengapa ada seorang pria paruh baya dengan wajah muram mengikuti mereka. Setelah Fang Lin menjelaskan situasinya kepadanya, Dugu Nian menyadari betapa berbahayanya situasi Fang Lin saat ini. Setiap saat, seseorang bisa saja melompat keluar dan mencoba membunuhnya. Jadi dia mengerti bahwa Huang Yongtian ada di sana untuk mengawalnya kembali. Dugu Nian nampaknya tak peduli, ia malah kegirangan luar biasa, yang membuat Fang Lin gusar hingga hampir menendangnya. Setelah meninggalkan ibu kota Qian, tidak ada insiden yang terjadi selama perjalanan 3 hari mereka. Semuanya tampak tenang. Kecuali Dugu Nian, Fang Lin dan Huang Yongtian sama-sama punya firasat bahwa sesuatu akan terjadi. Mereka selalu waspada. Malam itu, mereka bertiga tidak beristirahat, memanfaatkan kegelapan untuk menyeberangi gunung, tepat saat cakrawala timur mulai terang. Tiba-tiba, Huang Yongtian yang memimpin jalan berhenti sejenak, ekspresi wajahnya berubah serius. Fang Lin meliriknya, dan alisnya langsung berkerut. Dia meraih tas istana 9, dan memegang pedang panjang yang diberikan oleh Han Yinyu di tangan kirinya, dan belati hijau di tangan kanannya. Melihat reaksi cepat Fang Lin, mata Huang Yongtian bersinar dengan sentuhan kekaguman dan keterkejutan, terutama saat dia melihat 2 senjata di tangan Fang Lin. Dugu Nian merasakan perubahan dalam sikap mereka, dan bahkan melihat Fang Lin telah mengeluarkan senjatanya. Meskipun dia lambat, dia tahu ada sesuatu yang salah. Mundur 2 langkah, Huang Yongtian menempatkan dirinya di antara Fang Lin dan Dugu Nian. Matanya mengamati sekeliling dengan tajam seperti elang. Segala sesuatu di sekeliling mereka sunyi senyap. Gulma setinggi setengah manusia menutupi tanah, hanya mengeluarkan suara gesekan kecil di bawah desiran angin malam. Wajah Dugu Nian memerah karena kegembiraan dan kegelisahan, seolah-olah dia menduga akan ada seseorang yang tiba-tiba melompat keluar. Huang Yongtian memegang pisau besar berwarna merah di tangannya tanpa bersuara, siap menerkam bagaikan harimau yang hendak menyerang. Fang Lin menatap Huang Yongtian dengan heran. Dia benar-benar pantas menjadi orang terkuat kedua di aliansi Pil Negara Qian. Aura ini bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah. Jelas bahwa dia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh banyak orang. Dalam sepersekian detik, sosok-sosok bermunculan dari segala arah, dengan cepat mendekat, mengabaikan hal lain, dan langsung menuju Fang Lin. Sasaran mereka jelas, mereka ingin menangkap Fang Lin. Tampaknya orang-orang ini menyadari bahwa Huang Yongtian sulit dihadapi. Oleh karena itu, rencana mereka adalah bertindak cepat dan tegas. Selama mereka membunuh Fang Lin, mereka akan segera melarikan diri dan menghindari keterlibatan dengan Huang Yongtian. Huang Yongtian meraung dan mengayunkan pedangnya ke arah sosok yang paling dekat. Terkejut oleh kecepatan pedang Huang Yongtian, sosok itu segera berhenti dan menampakkan dirinya. Fang Lin mengenali pria itu. Dia adalah tetua dari keluarga Li yang pernah ditemuinya sebelumnya. Bunuh! Bunuh dia! Teriak tetua dari keluarga Li. Kelima sosok lainnya bergegas menuju Fang Lin, senjata mereka berkilauan dengan niat membunuh, semuanya mengincar nyawa Fang Lin. Bab 165, membunuh 2 orang. Fang Lin bereaksi cepat, melancarkan tendangan untuk mengirim Dugu Nian yang tercengang terbang. Kelima pria dari keluarga Li tidak memperhatikan Dugu Nian, tampaknya menyadari latar belakangnya dan tidak berani menyinggung perasaannya. Satu-satunya target mereka adalah Fang Lin. Kaki Fang Lin bergerak cepat saat dia menerapkan jurus langkah 9 surga, lolos dengan mudah dari kepungan kelima pria itu, mengelak seperti hantu. Kelima pria itu terkejut. Mereka telah mengunci semua kemungkinan jalan keluar bagi Fang Lin, yang tampaknya menempatkannya dalam situasi yang mematikan. Meski begitu, Fang Lin masih berhasil melakukan serangan balik yang keras. Di luar keterkejutan mereka, kelima pria itu tidak ragu-ragu melanjutkan pengejaran mereka terhadap Fang Lin. Keluarga Li mengirim 5 kultivator elemen tanah untuk membunuhku, tapi ini tidak cukup. Fang Lin mencibir dalam hati. Tubuhnya bergerak seperti bayangan, menghindari upaya apapun untuk melacaknya, mempermainkan kelima anggota keluarga Li sesuka hati. Di tempat lain, Huang Yongtian terlibat dalam pertempuran dengan seorang lelaki tua dari keluarga Li. Kedua orang itu berimbang, tetapi keterampilan pedang Huang Yongtian yang hebat, dikombinasikan dengan kondisi fisiknya yang prima, memberinya keuntungan atas lelaki tua yang kekuatannya semakin menurun seiring bertambahnya usia. Pria tua dari keluarga Li mengandalkan pengalamannya yang luas dan senjata ampuh untuk melawan Huang Yongtian.
Anggota keluarga Li yang lebih tua menjadi semakin cemas. Meskipun dia telah mengantisipasi bahwa aliansi Pil akan mengirim pengawal untuk Fang Lin, dia tidak menyangka mereka akan menugaskan pengawal yang begitu tangguh. Terlebih lagi, kekuatan Fang Lin juga mengejutkannya. Dapatkah seseorang mempercayai bahwa 5 praktisi elemen tanah dari keluarga Li, bergabung, masih gagal menangkap Fang Lin? Kenyataannya memang seperti ini. Meskipun kuat dan terampil, mereka tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun pada Fang Lin yang sulit ditangkap. Lelaki tua dari keluarga Li menyesali sikapnya yang meremehkan Fang Lin dan betapa pentingnya aliansi Pil terhadapnya. Kalau saja dia tahu, dia pasti akan meminta bala bantuan dari keluarganya. Sebenarnya, keluarga Li telah mengirim bala bantuan, tetapi lelaki tua itu merasa itu tidak perlu. Jadi, ia mengirim mereka pergi, karena ia yakin bahwa dirinya dan kelima kerabatnya sudah cukup. Sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Meskipun situasinya tidak terduga, situasinya masih terkendali dan masih ada peluang untuk membunuh Fang Lin. Dugu Nian ditendang oleh Fang Lin sambil meringis kesakitan. Namun, melihat Fang Lin dikepung oleh 5 orang, dia mengesampingkan rasa kesalnya untuk mengkhawatirkannya. Dia sangat ingin membantu, tetapi dengan tingkat kultivasinya yang rendah, bahkan belum mencapai tingkat elemen tanah, terburu-buru membantu sama saja dengan bunuh diri. Sekarang, dengan Fang Lin yang dikejar oleh 5 pria, meskipun ia memiliki jurus langkah 9 surga dan kemampuan mengendalikan angin, situasinya penuh dengan bahaya. Anggota keluarga Li terkejut karena gerakan Fang Lin tampak sedikit melambat. Mereka yakin bahwa teknik khususnya pasti menghabiskan banyak energi dan dia tidak akan mampu bertahan lama. Bersiaplah untuk mati, Fang Lin. Teriak kelima pria itu. 4 orang berhamburan, mencoba membatasi gerakan Fang Lin, sementara yang kelima menyerang, mengarahkan tusukan langsung ke Fang Lin. Fang Lin tampak panik, tampaknya terkejut oleh serangan terkoordinasi mereka. Pedang yang tak terelakkan diarahkan ke dadanya, hampir tak terelakkan. Pada saat anggota keluarga Li itu menampakkan senyum sinis, mulut Fang Lin melengkung membentuk seringai. Tangan kirinya, yang memegang pedang panjang, tiba-tiba menyerang dari sudut yang sulit dipahami, seperti ular berbisa, membuat siapapun terkejut. Anggota keluarga Li terkejut, sama sekali tidak siap menghadapi gerakan pedang cepat Fang Lin. Tanpa ada waktu untuk bereaksi atau menghindar, pedang panjang Fang Lin langsung menembus tenggorokan pria itu. Setelah berhasil melakukan serangan, Fang Lin bergerak cepat, dan langsung melepaskan diri dari serangan 4 orang lainnya. Dengan langkah santai, dia tampak tenang. Anggota keluarga Li, yang tenggorokannya tertusuk, bergoyang, pedang panjangnya jatuh lemah. Darah menyembur keluar seperti air mancur. Gedebuk. Anggota keluarga Li terjatuh ke tanah, gemetar sesaat sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Anggota lainnya dipenuhi amarah, mata mereka hampir meledak. Lelaki tua dari keluarga Li, menyaksikan kejadian ini dari jauh, amarahnya mendidih, seakan-akan hatinya berdarah. Almarhum adalah seorang prajurit terlatih dari keluarga Li, seorang kultivator elemen tanah, yang tidak pernah bisa diremehkan. Kehilangan orang seperti itu adalah kehilangan yang besar, dan butuh setidaknya 5 hingga 6 tahun untuk melatih orang lain. Apa yang seharusnya menjadi pembunuhan yang sangat mudah kini telah mengakibatkan hilangnya salah satu anggotanya tanpa membunuh Fang Lin. Pria tua dari keluarga Li itu marah dan melancarkan serangan putus asa terhadap Huang Yongtian. Huang Yongtian menyadari bahwa Fang Lin tidak hanya mampu melindungi dirinya sendiri, tetapi juga telah membunuh seorang anggota keluarga Li. Ia memuji gerakan bagus Fang Lin. Melihat anggota keluarga Li yang sudah tua itu mengintensifkan serangannya, ia menajamkan fokusnya dan keterampilan pisaunya menjadi lebih agresif. Dugu Nian yang menyaksikan dari kejauhan, menghela napas lega saat melihat kehebatan Fang Lin. Ini sungguh kuat, membuatku khawatir tanpa alasan, gerutu Dugu Nian dalam hati. Dengan terbunuhnya salah satu anggota mereka oleh Fang Lin, tekanan berkurang drastis. Keempat anggota lainnya terkejut oleh serangan tiba-tiba Fang Lin, serangan selanjutnya mereka dibayangi oleh rasa ragu-ragu. Dengan keraguan mereka, keadaan mulai berbalik lebih memihak ke arah Fang Lin. Sebelumnya, diserang oleh 5 orang, Fang Lin kesulitan untuk melawan. Dia tidak punya pilihan selain berpura-pura lemah. Sekarang, 1 orang telah jatuh dan pengepungan mereka berhasil dipatahkan. Keempat orang lainnya yang masih waspada, serangan mereka sangat terkendali. Akibatnya, Fang Lin tidak lagi bersikap defensif, tetapi aktif menyerang. Pedang Fang Lin cepat sekali, sesuatu yang tidak diduga keempat pria itu dari seorang pemurni pil.
Saat Fang Lin bertarung melawan 4 orang, dia tidak terlihat dirugikan. Keempat orang itu bahkan merasa sedikit kewalahan. Pedang Fang Lin sederhana dan langsung, menargetkan titik-titik vital dengan kecepatan dan kekejaman. Keempat pria itu hanya mampu membela diri tanpa menimbulkan ancaman berarti bagi Fang Lin. Terdengar teriakan dan anggota keluarga Li lainnya terkena. Akan tetapi, bukan pedang Fang Lin yang memegangnya, melainkan belati hijau di tangan kanannya yang telah menggores kulit tangan seseorang. Meski hanya goresan, wajah pria itu langsung pucat pasi. Aura hitam keluar dari lukanya dan menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya, membuat seluruh lengannya menghitam. Racun! Teriak yang lain ketakutan dan segera mundur. Anggota keluarga Li yang diracuni mencoba memotong lengannya untuk menyelamatkan diri. Namun, sebelum dia bisa bertindak, aura hitam menyebar melewati bahunya dan mencapai dadanya. Saat itu sudah terlambat untuk melakukan apapun. Anggota keluarga Li yang diracuni itu jatuh ke tanah, menjerit kesakitan dan tak berdaya. Bab 166, Krisis Hidup dan Mati. Teriakan itu tidak berlangsung lama. Beberapa saat kemudian, pemuda dari keluarga Li itu berubah menjadi hitam pekat, matanya melotot, dan napasnya berhenti. Fang Lin berdiri, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan 2 orang yang baru saja meninggal di kakinya. 3 orang yang tersisa dari keluarga Li menatap Fang Lin dengan ngeri. Ketidakpedulian yang dingin di wajah Fang Lin setelah membunuh orang membuat hati mereka semakin dingin. Bagaimana mungkin seseorang semuda 17 atau 18 tahun bisa membunuh dengan begitu mudahnya, seperti saat memakan makanan atau minum air? Maafkan aku, sepertinya kalian tidak akan bisa membunuhku sekarang, kata Fang Lin dengan nada menyesal kepada mereka bertiga. Wajah mereka saling berhadapan, dan untuk sesaat, mereka tidak berani bergerak lagi. Tak berdaya, meski 5 orang dari mereka bergabung, mereka tetap tidak bisa menghabisi Fang Lin. Sekarang 2 orang sudah tewas, dan Fang Lin tetap tak tersentuh. Hanya karena mereka tidak berani bergerak bukan berarti Fang Lin bersedia membiarkan mereka pergi. Keluarga Li telah mengirim seseorang untuk membunuhnya, Fang Lin, jadi dia tidak ingin membiarkan orang-orang ini hidup untuk kembali. Fang Lin ingin keluarga Li mengerti bahwa jika mereka mencoba menyakitinya, akan ada harga yang harus dibayar. Kemudian, tanpa tanda-tanda mundur, Fang Lin maju lagi dan menyerang mereka bertiga. Mereka bertiga tercengang, mereka tidak menyangka Fang Lin akan menjadi orang yang menyerang pertama. Fang Lin tidak menahan diri, melepaskan kekuatan penuh dari langkah 9 surganya. Ketiganya hanya merasakan pandangan kabur di depan mata mereka, diikuti oleh rasa dingin di leher mereka. Degup, 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 darah menyembur keluar dari leher mereka. Fang Lin muncul di belakang mereka. Darah masih segar di pedang panjang di tangannya, tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Ketiganya berusaha keras untuk menutup darah yang mengalir dari leher mereka, tetapi tidak berhasil. Mereka hanya bisa menatap Fang Lin dengan ekspresi ngeri dan getir. Ekspresi Fang Lin tetap dingin, matanya bahkan tidak berkedip saat dia melihat mereka bertiga jatuh ke tanah, tak berdaya. Darah mewarnai tanah menjadi merah, dan udara dipenuhi bau darah yang memuakkan. Mayat kelima bersaudara dari keluarga Li tergeletak tercabik-cabik dan hancur di tanah, mata mereka masih terbuka lebar karena kematian. Emosi Fang Lin tidak berfluktuasi, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang sangat biasa. Membunuh, bagi Fang Lin, terlalu mudah. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Lin telah menyelamatkan banyak orang dengan tahu alkimianya, tapi dia juga telah membunuh lebih banyak lagi. Seorang remaja normal berusia 17 atau 18 tahun tidak dapat melakukan pembunuhan yang bersih dan efisien seperti Fang Lin. Tetua dari keluarga Li menatap kosong ke arah 5 keturunan keluarga Li yang telah dibunuh secara brutal oleh Fang Lin, mata mereka hampir keluar dari kepala mereka. Huang Yongtian menoleh dan juga terkejut melihat betapa cepatnya Fang Lin menghabisi kelima orang itu. Ia berpikir dalam hati bahwa anak ini kejam, membunuh 5 orang berturut-turut tanpa mengubah ekspresinya. Akan tetapi, sekarang Fang Lin tidak lagi menjadi masalah, Huang Yongtian dapat berkonsentrasi penuh untuk menahan tetua keluarga Li. Tetua keluarga Li dipenuhi kesedihan dan kemarahan, dan berjuang mati-matian melawan Huang Yongtian. Namun, sesaat kemudian, raut kegembiraan liar muncul di wajahnya. Huang Yongtian juga merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba berbalik dan berteriak pada Fang Lin, lari. Tanpa ragu sedikit pun, Fang Lin melesat pergi, dengan angin di bawah kakinya, lurus menuju kejauhan. Akan tetapi,
Sebelum dia melangkah jauh, sebuah sosok tiba-tiba menerjang, tinjunya yang kuat diarahkan langsung ke dada Fang Lin. Fang Lin terkejut. Kakinya terpeleset, dan dia nyaris menghindari pukulan itu, terhuyung ke samping. Pukulan penyerang itu meleset dari sasarannya, yang mana sedikit mengejutkan, namun ia segera mengejar Fang Lin dan melayangkan pukulan lainnya. Wajah Fang Lin menjadi gelap. Kekuatan pria ini jelas berada di atas lapisan kelima alam elemen tanah. Meskipun ia memiliki 9 langkah surga, ia masih merasa sulit untuk menghindari kejaran pria ini. Meskipun langkah 9 surga memang luar biasa, namun ia tidak dapat mencapai banyak hal jika terdapat kesenjangan besar antar alam. Kalau bukan karena pil pengendali angin yang diminum Fang Lin tadi, mungkin dia tidak akan mampu menghindari pukulan tadi. Dan kini, ketika tinju penyerang mendekat sekali lagi, Fang Lin mengatupkan giginya dan menusukkan pedangnya ke arah tinju pria itu. Ledakan. Saat berikutnya, Fang Lin terpental mundur, pedang panjangnya patah menjadi dua, dan seteguk darah menyembur keluar. Mati kau, Fang Lin. Pria itu meraung, wajahnya tidak menunjukkan belas kasihan. Dia menghantamkan satu telapak tangannya ke arah Fang Lin. Meskipun pohon palem belum tiba, ia membawa serta momentum yang sangat panas dan luas. Fang Lin mengerti, ini adalah energi matahari sejati dari keluarga Li. Pria ini tidak diragukan lagi adalah ahli lain yang dikirim oleh keluarga Li. Fang Lin nyaris tidak berhasil menggunakan langkah 9 surga. Ia meraih tas istana 9 dan segera melemparkan botol giok ke belakangnya. Retakan. Botol giok itu pecah, memenuhi area tersebut dengan awan asap beracun. Pria yang mengejar Fang Lin sedikit mengernyit. Dia tidak berani menyentuh asap beracun itu dan harus melewatinya. Ini memberi cukup banyak waktu bagi Fang Lin untuk melarikan diri. Dengan langkah 9 surga di bawah kakinya, Fang Lin memanfaatkan kesempatan ini untuk berlari menuju kejauhan. Fang Lin merasakan sakit yang berdenyut di dadanya. Pukulan yang diterimanya benar-benar membuatnya sangat menderita. Bahkan pedang yang diberikan Han Yinyu pun patah. Namun, sekarang bukan saatnya untuk meratapi kekalahannya. Yang terpenting adalah menyelamatkan nyawanya. Asap beracun itu hanya bisa menghalangi penyerang untuk sementara waktu. Ahli dari keluarga Li itu dengan cepat melewati asap itu. Dia sangat cepat dan mengejar Fang Lin. Fang Lin menoleh ke belakang dan mengutuk dalam hati. Keluarga Li terkutuk ini benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk membunuhku. Tidak hanya ada seorang tetua keluarga Li di alam elemen tanah lapisan ke-9, tetapi ada juga orang kuat di lapisan ke-5 atau lebih tinggi. Namun, Fang Lin tidak putus asa. Meskipun wilayah kekuasaannya tidak cukup tinggi, dia masih memiliki jalan terakhir untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi dia tidak ingin mengungkapkannya kecuali benar-benar diperlukan. Suara mendesing. Diiringi angin menderu, sebuah tombak panjang datang dari belakang, diarahkan tepat ke bagian belakang jantung Fang Lin. Fang Lin merasa ngeri, karena tombak itu datang terlalu cepat dan dia tidak punya waktu untuk menghindar. Tanpa pilihan lain, Fang Lin meraih tas 9 istana miliknya. Kuali api emas muncul seketika, melindungi Fang Lin dari belakang. Ledakan. Tombak itu mengenai kuali api emas dan menimbulkan suara keras. Detik berikutnya, kuali api emas hancur berkeping-keping, berubah menjadi pecahan-pecahan emas redup yang berserakan di tanah. Wajah Fang Lin menunjukkan ekspresi sedih. Meskipun kuali api emas tidak terlalu berharga, dia merasa sangat mudah menggunakannya. Sekarang, kuali itu hancur total. Pria kekar dari keluarga Li datang lagi, dan Fang Lin tidak punya pilihan selain lari. Fang Lin, kau tidak bisa melarikan diri. Pria kekar dari keluarga Li itu tertawa kejam, sekali lagi melemparkan tombak panjangnya. Kali ini tombak panjang itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Fang Lin merasakan hawa dingin di punggungnya, seolah ada sesuatu yang hendak menusuk tubuhnya. Tepat saat dia hendak menggunakan upaya terakhirnya untuk mengubah situasi, sesosok mungil tiba-tiba muncul di belakangnya. Tombak itu tiba, tetapi tersangkut di tangan sosok mungil itu dan tidak bisa bergerak. Adegan ini terlalu tiba-tiba. Pria kekar dari keluarga Li tercengang, begitu pula Fang Lin. Ketika Fang Lin berbalik, dia melihat bahwa orang yang tiba-tiba muncul dan menolongnya bukanlah orang lain, melainkan Han Xiaoxing dengan ekspresi dingin di wajahnya. Tombak panjang di tangan Han Xiaoxing tampaknya telah kehilangan semua kekuatannya. Dengan sedikit usaha darinya, tombak itu patah menjadi dua bagian dengan bunyi krek. Wajah lelaki kekar dari keluarga Li tiba-tiba berubah jelek. Tepat saat dia hendak membunuh Fang Lin, tiba-tiba Han Xiaoxing muncul, membuat keadaan menjadi sulit baginya.
Bab 167, Gelombang Kelahiran Kembali. Ekspresi Han Xiaoxing sangat dingin, matanya yang tak melihat menatap kosong ke depan. Meskipun dia tidak bisa melihat, dia menyadari bahwa Fang Lin ada di belakangnya, dan dia juga tahu lokasi pria besar dari keluarga Li. Fang, kamu baik-baik saja. Suara lain terdengar. Fang Lin menoleh dan melihat bahwa itu adalah Qing Jianzi. Pada saat ini, Fang Lin merasa sangat lega. Dengan kehadiran Han Xiaoxing dan Qing Jianzi, mereka tentu akan menangani pria besar dari keluarga Li, jadi dia tidak perlu khawatir lagi. Kau datang untuk menyelamatkanku, kan? Namun Fang Lin tetap bertanya. Han Xiaoxing tidak bereaksi, Qing Jianzi tercengang sesaat, lalu dia tertawa getir dan berkata, jika kami tidak di sini untuk menyelamatkanmu, apakah kami di sini untuk membunuhmu? Melihat ini, Fang Lin merasa sangat tenang. Sepertinya kedua orang ini memang ada di sini untuk membantunya. Kalau begitu, aku berterima kasih atas bantuanmu, kata Fang Lin kepada Qing Jianzi sambil mengepalkan tinjunya sebagai tanda terima kasih. Qing Jianzi mengangguk, lalu berdiri di samping Han Xiaoxing. Tatapan matanya sangat tajam saat menatap pria besar dari keluarga Li. Ekspresi lelaki dari keluarga Li tampak muram, rasa frustrasi memenuhi hatinya. Sebagai pengguna elemen tanah lapisan ke-6 yang kuat, ia gagal menangkap seorang pembuat pil elemen tanah lapisan pertama yang sungguh mengecewakan. Jika ini menyebar, reputasinya di keluarga Li niscaya akan tercoreng. Dan sekarang, kemunculan Han Xiaoxing dan Qing Jianzi hanya menambah keputusasaannya. Selama keduanya ada di sini, dia mungkin tidak akan punya kesempatan lagi untuk menyerang Fang Lin. Meskipun pria dari keluarga Li yakin dengan kemampuannya sendiri, dia masih merasa tidak yakin untuk melawan Han Xiaoxing dan Qing Jianzi. Bagaimanapun, keduanya terkenal tangguh. Li Songwen, jadi itu kamu. Qing Jianzi menatap pria dari keluarga Li sejenak, lalu tiba-tiba tertawa. Li Songwen menggerutu dan membalas, memangnya kenapa kalau itu aku? Qing Jianzi mengangguk, tidak mengatakan apa-apa, dan malah berbalik menatap Han Xiaoxing. Nada bicara Han Xiaoxing terdengar kasar, Li Songwen, beraninya kau menyentuh seseorang dari keluarga kita. Sekte Kabut Ungu, kalian tidak akan hidup sampai besok. Begitu dia selesai bicara, Han Xiaoxing melancarkan aksinya, dia tidak berniat meneruskan candaannya. Seseorang yang lebih banyak bertindak daripada bicara, terutama saat berhadapan dengan seseorang dari keluarga Li, Han Xiaoxing dipenuhi dengan niat membunuh. Begitu Han Xiaoxing menyerang, Qing Jianzi tentu saja tidak tinggal diam. Dia menghunus pedangnya dan menyerang Li Songwen dari samping. Wajah Li Songwen sangat muram saat dia menghunus tombak panjang untuk melawan Han Xiaoxing dan Qing Jianzi. 1 lawan 2, tetapi segera menjadi jelas bahwa meskipun Li Songwen memang kuat, Han Xiaoxing dan Qing Jianzi sama sekali tidak lebih lemah. Hanya satu orang saja yang sebanding dengan Li Songwen, apalagi mereka berdua. Tombak panjang di tangan Li Songwen bergerak cepat dan kuat, menciptakan pertahanan yang tampaknya tidak bisa ditembus, terus-menerus menghalangi serangan dari Han Xiaoxing dan Qing Jianzi. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Han Xiaoxing untuk menghancurkan tombak itu menjadi 2 bagian dengan 1 pukulan. Qing Jianzi memanfaatkan kesempatan itu dan melancarkan serangan secepat angin kencang, mengarahkan serangan menyapu ke arah Li Songwen. Meskipun refleksnya cepat, Li Songwen masih terluka oleh pukulan itu dan sebuah luka muncul di sisinya. Setelah serangannya berhasil, Qing Jianzi tidak ragu untuk menyerang lagi. Pedangnya, seperti ular berbisa yang licik, terus-menerus diarahkan ke bagian vital Li Songwen. Pedang Qing Jianzi lebih cepat daripada yang bisa dilakukan Fang Lin. 16 gerakan pedang yang tidak disebutkan namanya yang digunakan Fang Lin dipelajari dari buku panduan pedang, tentu saja Qing Jianzi akan lebih mahir menggunakannya. Li Songwen terus menghindar sambil mengumpat dalam hati. Pedang Qing Jianzi terlalu cepat, hampir tidak ada jeda di antara serangan, yang membuat Li Songwen sulit menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Yang lebih buruk, Han Xiaoxing selalu siap memberikan pukulan mematikan kepada Li Songwen. Li Songwen merasa kewalahan. Sudah cukup sulit untuk menandingi Qing Jianzi, apalagi jika ada Han Xiaoxing yang lebih tangguh. Dia bukan tandingan mereka. Mengetahui bahwa dirinya berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan masih bersikeras untuk bertarung bukanlah keberanian, melainkan kebodohan. Li Songwen bukan orang bodoh. Melihat situasi yang mengerikan, dan menyadari bahwa ia tidak dapat menangani Han Xiaoxing dan Qing Jianzi, ia bergerak untuk mengulur waktu dan kemudian berbalik untuk lari. Dia tidak punya pilihan selain lari, kalau tidak, dia tidak akan bertahan lebih lama lagi.
Meskipun Li Songwen tidak dapat mengalahkan mereka, dia bergerak cepat. Qing Jianzi tidak mengejar, tetapi Han Xiaoxing segera mengejarnya. Han Xiaoxing bahkan lebih cepat dari Li Songwen. Fang Lin agak terkejut melihat ini dari kejauhan. Meskipun Han Xiaoxing buta, kekuatannya memang luar biasa. Saat Li Songwen melarikan diri untuk menyelamatkan diri, dia melihat Han Xiaoxing membuntutinya dan hampir mengumpat karena frustrasi. Apakah kau pikir aku tidak mampu menghadapimu? Li Songwen meraung marah. Han Xiaoxing tanpa ekspresi, mengumumkan, aku bilang kau akan mati, dan kau akan mati. Li Songwen hampir gila. Bagaimana dia bisa berurusan dengan orang gila seperti itu? Sementara itu, saat Han Xiaoxing mengejar Li Songwen, Qing Jianzi kembali ke sisi Fang Lin. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia melancarkan serangan mendadak ke arah seseorang di belakang Fang Lin. Fang Lin terkejut, salah mengira bahwa Qing Jianzi mencoba memukulnya. Baru saat dia mendengar suara mendesing di belakangnya, dia menyadari ada orang lain yang juga mendekat, dan sepertinya mereka punya niat jahat. Fang Lin segera minggir dan berbalik. Pria yang muncul adalah seorang pria parubaya, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tersamar. Fang Lin tidak mengenali pria ini, tetapi Qing Jianzi tampaknya mengenalinya. Dia memaksa pria itu mundur dengan satu serangan, lalu tidak bergerak lagi. Penatua Wang, jadi itu kamu. Qing Jianzi berkata dengan dingin. Yang disebut sebagai Penatua Wang tidak lain adalah Wang Tianmu, ayah Wang Xuanlong yang diam-diam meninggalkan sekte bela diri untuk membunuh Fang Lin. Awalnya, Fang Lin tidak tahu siapa pria ini, tetapi begitu dia mendengar Penatua Wang, dia segera menduga bahwa pria ini pasti ada di sini untuk Wang Xuanlong dan kemungkinan besar adalah ayah Wang Xuanlong yang juga seorang tetua di sekte bela diri. Ekspresi Wang Tianmu juga tidak menyenangkan. Dia tidak menyangka akan bertemu Qing Jianzi di sini. Awalnya dia bermaksud memanfaatkan gangguan Qing Jianzi untuk membunuh Fang Lin, tetapi rencananya gagal. Wang Tianmu sangat menyadari bahwa tindakannya yang berusaha membunuh Fang Lin tidak dapat diungkap. Dengan kehadiran Qing Jianzi, jika dia membunuh Fang Lin, Qing Jianzi tidak akan menutupinya. Lagi pula, Qing Jianzi terkenal sebagai sosok yang saleh. Dia dan Wang Tianmu tidak memiliki hubungan yang baik. Satu-satunya pilihan lain adalah melenyapkan Qing Jianzi juga. Namun, Wang Tianmu sepenuhnya menyadari kekuatan Qing Jianzi yang luar biasa. Meskipun dia seorang tetua, dia tidak yakin apakah dia bisa menghadapinya. Setelah mempertimbangkan pilihannya, Wang Tianmu telah mengambil keputusan. Dengan kehadiran Qing Jianzi, Fang Lin tidak mungkin terbunuh. Qing Jianzi, mengapa kamu ada di sini? Wang Tianmu adalah orang pertama yang bertanya. Qing Jianzi mencibir sebagai jawaban, aku di sini, tentu saja, karena tetua Wang.